Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 362. Dalam pada itu, maka iring-iringan pasukan Mataram itu telah berjalan terus. Matahari yang bertengger di langit telah mulai turun ke barat. Tetapi karena iring-iringan itu berjalan ke timur, maka mereka tidak menjadi silau karenanya. Iring-iringan itu ternyata tidak berhenti sampai matahari menyusup di balik punggung pegunungan. Mereka telah menentukan perjalanan mereka pada hari pertama itu sampai ke satu tempat. Berjalan terus. Matahari yang bertengger di langit telah mulai turun ke barat. Tetapi karena iring-iringan itu berjalan ke timur, maka mereka tidak menjadi silau karenanya. Agung Sedayu dan Gelagah Putih menjadi berdebar-debar ketika mereka melewati sebuah jalan panjang yang tidak terlalu jauh dari Jati Anom. Tetapi pasukan itu memang tidak singgah di Jati Anom. Ternyata pasukan itu telah menjalar di antara Jati Anom dan Sangkal Putung. Itulah agaknya kenapa pasukan yang berada di Jati Anom di bawah pimpinan Untara, dan para pengawal dari Sangkal Putung di bawah pimpinan Suandaru, justru berjalan di sisi selatan, lewat setapak dan lereng pegunungan. Perjalanan itu adalah pendadaran pertama bagi para prajurit dan pengawal. Namun mereka memang orang-orang yang telah terlatih. Karena itu, maka prajurit dan para pengawal itu telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan, meskipun sebagian dari mereka memang merasa letih. Para prajurit itu telah berhenti di sebuah padang perdu yang agak luas. Mereka telah membuat semacam perkemahan untuk beristirahat. Beberapa orang yang bertugas segera mempersiapkan diri untuk menyediakan makan dan minuman para prajurit dan pengawal dalam pasukan mereka masing-masing. Beberapa orang petugas dari Tanah Perdikan Menoreh pun telah menyiapkan sebuah dapur untuk merebus air dan menanak nasi. Demikian pula para prajurit Mataram dan para pengawal dari Pegunungan Sewu. Mereka telah mempergunakan batu-batu yang berserakan untuk membuat perapian. Dalam batas-batas tertentu, maka para prajurit itu pun telah bergantian pergi ke sungai di dekat padang perdu itu untuk membersihkan diri. Sementara itu setiap pasukan telah mengatur pula penjagaan mereka masing-masing. Tetapi dalam pada itu, sebagaimana telah diatur oleh Pangeran Mangkubumi maka telah disusun pimpinan bersama untuk mengatur penjagaan secara bersama-sama malam itu. Setiap pasukan telah mengirimkan sekelompok prajurit atau pengawalnya, yang berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Mereka akan bergantian mengadakan penjagaan dan ronda di sekeliling perkemahan mereka. Dalam kesempatan itu, Pangeran Mangkubumi sambil beristirahat telah berbincang-bincang pula dengan para senapatinya. Termasuk Ki Gede Menoreh dan Ki Demang Selagilang. Sementara itu Agung Sedayu, Gelagah Putih, Prastawa dan para pemimpin yang tidak duduk bersama dengan Pangeran Mangkubumi, telah berkelompok dan berbincang pula di antara mereka. Mereka telah saling menyatakan pendapat mereka tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat mereka alami. Sementara itu, malam pun telah menjadi semakin dalam. Sebagian besar para prajurit, para pengawal dan setiap orang yang ada di dalam pasukan itu telah makan dan minum secukupnya. Hanya beberapa orang tertentu sajalah yang masih sibuk mengemasi barang-barang mereka, agar besok mereka dapat berangkat tepat pada waktunya dan tidak memperlambat segala macam rencana. Namun para petugas di dapur itu pun telah menyiapkan pula beras yang akan mereka siapkan untuk makan pagi. Seperti para prajurit dan pengawal, maka para petugas di dapur itu pun beristirahat bergantian. Mereka tidak dapat bersama-sama. Tetapi sebagian tetap memelihara api dan menjerang air yang setiap saat diperlukan untuk minum, agar tetap terpelihara kehangatannya. Namun dalam pada itu, selagi orang-orang di perkemahan itu lelap, tiba-tiba saja mereka yang bertugas telah dikejutkan oleh suara cambuk yang bagaikan menggetarkan udara. Suaranya tidak begitu keras. Tetapi getarannya bagaikan telah menghentakkan isi dada. Para pemimpin dan para senapati yang masih belum tertidur pun terkejut. Bahkan Pangeran Mangkubumi telah bangkit berdiri dan melangkah ke tempat para petugas malam itu, diikuti oleh para pemimpin yang lain. "Apa yang kalian dengar?" bertanya Pangeran Mangkubumi. "Suara cambuk," jawab pemimpin peronda malam itu. Seorang perwira muda dari Mataram. Pangeran Mangkubumi termangu-mangu sejenak. Sementara beberapa orang yang lain telah mendekatinya pula. Termasuk Ki Gede Menoreh, Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Sesaat kemudian suara cambuk itu telah terdengar lagi. Seperti sebelumnya. Memang tidak begitu keras, tetapi orang yang menghentakkan cambuk itu tentu orang yang berilmu sangat tinggi.
Ketika seorang perwira prajurit Mataram melangkah maju menghadap Pangeran Mangkubumi dan mohon diizinkan untuk melihat siapakah yang bermain-main dengan cambuk itu, maka Pangeran Mangkubumi pun berkata, "Bukan kau. Dengar dan tangkap getaran cambuk itu. Kau akan tahu betapa tinggi ilmu orang itu." "Apakah kita akan membiarkannya?" bertanya perwira itu. Pangeran Mangkubumi menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada datar, "Aku yang bertanggung jawab di sini. Biarlah aku dan beberapa orang pengawal mencarinya." "Jangan Pangeran," tiba-tiba saja Agung Sedayu mencegah. "Pangeran bertanggung jawab atas seluruh unsur yang ada di sayap ini. Karena itu, biarlah aku dan Gelagah Putih melihatnya." "Kenapa kau?" bertanya Pangeran Mangkubumi. "Yang terdengar itu adalah suara cambuk, Pangeran. Sedangkan aku adalah salah seorang murid dari perguruan orang bercambuk. Karena itu, dari sisi perguruan kami, maka aku berkepentingan untuk mengetahui siapakah orang itu, sedangkan murid dari perguruan orang bercambuk sekarang hanya ada 2. Aku sebagai murid tertua, dan Adi Swandaru yang ikut pula dalam pasukan Mataram ini, bergabung dengan para prajurit Mataram di Jati Anom dan berada di sayap kanan. Sementara itu, suara cambuk itu masih belum terlalu jauh dari Jati Anom. Sedangkan padepokan kami berada di Jati Anom, jawab Agung Sedayu. Tetapi Ki Gede Menoreh telah menyahut. "Bukankah itu sangat berbahaya bagimu? Apalagi jika kau hanya berdua." "Ya," berkata Pangeran Mangkubumi pula. "Dengan mendengar bunyi cambuk serta mengamati getaran ledakan cambuk itu maka kita yakin bahwa orang itu berilmu sangat tinggi. Tetapi aku dapat mengenali bahwa ilmu itu mempunyai sumber yang sama dengan ilmuku. Mungkin aku dan orang itu tidak perlu membuat perbandingan ilmu, apalagi kekerasan yang sebenarnya," jawab Agung Sedayu. "Pergilah. Tetapi aku akan mengirimkan sekelompok prajurit pilihan untuk mengamati keadaan. Orang itu tentu mempunyai maksud tertentu. Jika tidak, ia tidak akan melakukan hal itu," berkata Pangeran Mangkubumi. "Aku mohon Pangeran, biarlah aku dan Gelagah Putih saja yang melihat orang itu. Mudah-mudahan tidak terjadi kekerasan," berkata Agung Sedayu. "Aku tidak mau kehilangan orang-orangku yang terbaik, justru dalam perjalanan menuju ke sasaran," berkata Pangeran Mangkubumi yang pernah mendengar banyak cerita tentang Agung Sedayu dari Panembahan Senapati. Namun juga karena itu maka Pangeran Mangkubumi telah mengizinkan Agung Sedayu untuk melihat siapakah yang telah mengganggu ketenangan pasukan Mataram itu. Selain Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang memiliki bekal yang cukup pula, karena ia banyak berhubungan dan mengembara bersama-sama dengan Raden Rangga, Pangeran Mangkubumi tidak akan melepaskannya. "Tetapi kami akan berhati-hati," jawab Agung Sedayu. "Dengar perintahku," potong Pangeran Mangkubumi kemudian. Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak berani membantah lagi. Meskipun Pangeran Mangkubumi nampak lebih sabar dari Pangeran Singasari, tetapi dalam hal yang penting, Pangeran Mangkubumi pun berpendirian keras. Karena itu, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun kemudian mengangguk hormat sambil mohon diri. "Baiklah Pangeran. Segala sesuatunya terserah kepada Pangeran. Pergilah mendahului," berkata Pangeran Mangkubumi kemudian. "Tetapi berhati-hatilah." Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun kemudian telah mohon diri pula kepada Ki Gede, sebelum keduanya meloncat ke dalam gelapnya malam di padang perdu yang agak luas itu. Ketika kemudian terdengar lagi ledakan cambuk itu, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun segera mengetahui di mana orang itu menunggu mereka. Karena Agung Sedayu yakin bahwa orang itu tentu berhubungan dengan perguruan orang bercambuk. "Cepat Gelagah Putih," ajak Agung Sedayu. "Mudah-mudahan sekelompok prajurit yang dikirim oleh Pangeran Mangkubumi tidak berhasil menemukan kita." Keduanya pun telah mempergunakan tenaga cadangan mereka, sehingga dengan demikian keduanya telah berlari semakin cepat. Agung Sedayu tidak dapat mempergunakan kemampuannya memperingan tubuhnya dan berlari seperti angin, karena dengan demikian Gelagah Putih akan ketinggalan. Namun sebenarnya lah dengan dorongan tenaga cadangannya, Gelagah Putih telah mampu berlari cepat, melampaui kecepatan orang kebanyakan. Beberapa saat kemudian, keduanya justru telah hampir mencapai ujung dari padang perdu. Di hadapan mereka terdapat hutan yang cukup lebat, meskipun sudah tidak terlalu luas. "Kita berhenti di sini, Gelagah Putih," berkata Agung Sedayu. Suara itu berasal dari daerah ini. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun ketajaman panggraitanya yang terarah segera menangkap isyarat bahwa di dekat mereka bersembunyi orang yang mereka cari.
Agung Sedayu pun telah berdiri menghadap ke arah orang yang masih belum menampakkan diri itu. Dengan nada rendah Agung Sedayu berkata, "Silahkan Kisanak. Aku sudah datang." Terdengar suara tertawa pendek. Suara yang tinggi melengking. Sama sekali tidak sesuai dengan tingkat ilmu yang tinggi, yang telah diisyaratkan sebelumnya. Sejenak kemudian, seorang yang terbongkok-bongkok berjalan dari balik gerumbul perdu. Di tangannya dijinjingnya sebuah cambuk yang juntainya terurai panjang. Lebih panjang dari juntai cambuk Agung Sedayu. "Siapa kalian yang telah berani datang ke tempat ini?" bertanya orang bongkok itu dengan nada tinggi. Karena suaranya pun kecil dan melengking, maka pertanyaan itu terdengar menusuk-nusuk telinga. "Kami adalah para pengawal yang ada di dalam pasukan Mataram. Aku tahu, kau tentu melihat iring-iringan itu dan dengan sengaja memancing kami kemari," jawab Agung Sedayu. "Bagus," jawab orang itu melengking-lengking. "Jika demikian maka kau tentu orang yang aku maksud. Bukankah kau salah seorang dari murid orang yang mengaku orang bercambuk itu?" "Apa maksudmu?" bertanya Agung Sedayu. "Seseorang telah mencuri kitabku. Kemudian ia mengaku dan bahkan mendirikan padepokan dari perguruan yang disebutnya perguruan orang bercambuk. Orang itu mempunyai 2 orang murid. Agaknya kalian berdua adalah murid dari orang yang telah mengaku memiliki ilmu cambuk yang paling baik itu," berkata orang itu pula. "Kisanak," berkata Agung Sedayu. "Aku memang murid dari seseorang yang mengaku orang bercambuk. Tetapi aku telah bertahun-tahun menjadi muridnya. Bukan baru kemarin sore. Seandainya ia mencuri kitabmu dan mengaku dirinya dalam kedudukan yang bukan haknya, kenapa baru sekarang kau menelusurinya?" Orang itu termangu-mangu sejenak. Dalam kesempatan itu Agung Sedayu dan Gelagah Putih berusaha untuk mengenali wajahnya. Tetapi dalam kegelapan malam, apalagi orang itu yang nampak gelisah dan selalu bergerak meskipun hanya kakinya atau kepalanya, maka mereka tidak segera dapat melihat dengan jelas wajah yang memang kehitam-hitaman itu. Wajah yang nampak aneh dan tidak sewajarnya. Baru sejenak kemudian orang itu menjawab. "Satu pertanyaan yang cerdik. Tetapi itu bukan berarti aku mengakui bahwa aku hanya mencari-cari persoalan sekarang ini. Tetapi aku memang memerlukan waktu yang lama untuk menemukannya." Kemudian meyakinkan diriku sendiri tentang orang itu, akhirnya menyelidiki cara hidupnya dan mengetahuinya bahwa ia mempunyai 2 orang murid. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Baiklah. Katakan bahwa kau telah menemukan murid-muridnya. Tetapi apakah kau sudah bertemu dengan orang bercambuk itu sendiri?" "Akulah orang bercambuk itu," jawab orang bongkok dengan suara melengking itu. "Maksudku dengan orang yang kau tuduh mencuri kitab itu," sahut Agung Sedayu. "Aku bukan orang yang sangat dungu. Jika aku menebang sebatang pohon, maka aku akan memotong dahan-dahannya lebih dahulu," jawab orang itu. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Sementara orang itu berkata selanjutnya, "Aku pun memerlukan waktu untuk mengetahui bahwa kalian berdua ada di sayap kiri pasukan Mataram yang akan ke Madiun. Kemudian, untung-untungan aku berusaha memanggilmu kemari. Aku mencoba untuk yakin bahwa kau adalah seorang laki-laki sejati, sehingga kau berani datang sekarang ini." "Kisanak," berkata Agung Sedayu. "Setelah kau bertemu dengan aku, apa maksudmu?" "Kaulah yang dungu," orang itu membentak dengan suaranya yang tinggi. "Aku akan membunuhmu, membunuh saudara seperguruanmu, dan kemudian membunuh gurumu yang mengaku orang bercambuk itu. Kenapa kau mengambil jalan yang kasar itu? Kau dapat menemui guruku. Guru berada di padepokannya. Ia jarang sekali pergi sekarang karena ia sudah terlalu tua untuk mengembara. Kau dapat membicarakannya dengan baik sehingga persoalanmu dapat kau selesaikan tanpa mempergunakan kekerasan. Inikah ajaran orang bercambuk yang palsu itu? Aku tidak senang mendengarnya. Orang bercambuk bukan orang yang cengeng, perajuk dan pengecut seperti itu. Orang bercambuk terbiasa menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendasar dengan taruhan nyawa," bentak orang itu pula. "Lalu, karena itu, kita akan menyelesaikan persoalan kita dengan bertaruh nyawa pula. Kalian berdua akan mati. Baru kemudian aku akan membunuh gurumu." "Ternyata kita tidak sesuai," berkata Agung Sedayu. "Seandainya kau benar orang bercambuk sebagaimana yang kau katakan dengan sifat-sifat itu, maka aku tidak akan dapat berguru kepadamu. Aku pun tidak menganggapmu pantas menjadi muridku. Karena itu, bersiaplah kalian berdua untuk mati."
Aku akan membunuh kalian dengan caraku. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun segera bersiap. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu pun berkata kepada Gelagah Putih. Minggirlah. Biar aku sendiri menyelesaikannya, apapun yang akan terjadi. Gelagah Putih termangu-mangu. Namun kakak sepupunya itu nampaknya memang bersungguh-sungguh. Karena itu, maka Gelagah Putih pun segera bergeser surut. Ia sadar bahwa ia tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam ilmu sebagaimana dikuasai oleh Agung Sedayu, meskipun pada dasarnya ia sudah memasuki keluarga perguruan orang bercambuk. Namun berhubung dengan keberangkatan pasukan Mataram ke Madiun, serta waktu yang dibutuhkan oleh Agung Sedayu untuk meningkatkan ilmu cambuknya sampai ke tataran puncaknya, maka ia belum mendapat bagian waktu yang cukup untuk benar-benar mewarisi ilmu dari perguruan orang bercambuk itu. Sejenak kemudian kedua orang itu telah berhadap-hadapan. Seorang bertubuh agak bongkok, dengan suara yang lengking-lengking bernada tinggi, sedangkan yang lain adalah seorang yang masih terhitung muda, namun yang telah mewarisi ilmu orang bercambuk itu hampir sepenuhnya. Kau memang sombong, geram orang bongkok itu. Kau kira kau mampu melawan aku seorang diri? Bagaimanapun juga aku harus tetap mempertahankan harga diri perguruanku, meskipun kau sebut palsu, jawab Agung Sedayu. Orang itu tidak menjawab lagi. Ia mulai menggerakkan cambuknya sambil berkata. Urai cambukmu. Bukankah kita sama-sama mengaku dari perguruan orang bercambuk? Agung Sedayu memang sudah siap mengurai cambuknya. Ia tidak mau menjadi sasaran cambuk lawannya tanpa dapat menyerang kembali. Sejenak kemudian, maka keduanya telah terlibat ke dalam pertempuran. Orang bongkok itu mulai meloncat menyerang dengan juntai cambuknya yang agak lebih panjang dari juntai cambuk Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu sempat mengelak. Bahkan cambuknya pun telah menggelepar pula. Seperti cambuk lawannya, cambuknya pun tidak meledak memekakkan telinga. Tetapi getaran yang memancar lewat udara di seputarnya telah menggetarkan jantung, sebagaimana yang dilakukan oleh lawannya. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya berloncatan menghindari juntai-juntai cambuk yang sambar menyambar. Namun kedua-duanya agaknya memang belum tersentuh oleh ujung cambuk itu. Sementara itu, Gelagah Putih memperhatikan keduanya dengan tegang. Kedua orang itu seakan-akan telah berterbangan, berputaran saling serang menyerang. Namun nampaknya karena juntai cambuk lawan Agung Sedayu lebih panjang, maka rasa-rasanya ujung cambuk orang bongkok itu mampu menggapai jarak yang lebih panjang pula. Karena itu, Agung Sedayu harus bekerja lebih keras untuk mengatasinya. Apalagi orang bongkok itu ternyata memang memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam ilmu cambuk. Untuk beberapa saat lamanya Agung Sedayu sempat memperhatikan unsur-unsur gerak yang dipergunakan oleh orang bongkok itu. Ternyata unsur-unsur gerak yang dipergunakan memang unsur-unsur gerak dari perguruan orang bercambuk. Bahkan rasa-rasanya orang itu telah menguasai unsur-unsur gerak yang paling rumit dari perguruan orang bercambuk itu. Ketika ujung juntai cambuk orang bongkok itu semakin dekat dengan kulit Agung Sedayu, bahkan rasa-rasanya sambaran anginnya telah semakin terasa, maka Agung Sedayu pun terpaksa mempergunakan ilmunya yang lain, yang disadapnya tidak dari perguruan orang bercambuk. Dengan mengerahkan daya tahan tubuhnya, maka Agung Sedayu telah membangun perisai yang sulit untuk ditembus. Ilmu kebal. Dengan diselimuti oleh ilmu kebal, maka Agung Sedayu menjadi semakin garang menyerang lawannya. Meskipun juntai cambuknya lebih pendek, namun ternyata bahwa ujung cambuknya itu telah beberapa kali hampir menyentuh kulit lawannya, sebagaimana ujung juntai cambuk lawannya itu. Namun satu ketika, orang bongkok itu telah membuat Agung Sedayu terkejut, ketika ia telah menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan dengan unsur gerak yang terasa agak asing baginya. Agung Sedayu berusaha untuk menghindar, tetapi serangan berikutnya dilakukan dengan unsur gerak yang sangat rumit dan tidak diduga-duga. Dengan demikian maka Agung Sedayu telah terlambat menghindar, meskipun ia sempat bergeser selangkah. Namun ujung cambuk lawannya itu ternyata telah menyentuh kulitnya. Namun dengan serta-merta lawannya itu berteriak melengking. Kau ternyata tidak setia kepada perguruanmu. Kau telah mempergunakan ilmu yang tentu kau sadap tidak dari perguruan orang bercambuk. Apakah menurut penilaianmu itu pertanda tidak setia? Kau memang jauh berbeda dari guruku. Guru menganjurkan aku untuk mencari bekal ilmu dari manapun juga asal bukan sejenis ilmu hitam, yang didapat dari dunia kegelapan dan dipergunakan untuk maksud-maksud jahat, jawab Agung Sedayu.
Dari mana kau dapatkan ilmu kebal itu? Bertanya orang bongkok itu. Agung Sedayu masih saja berloncatan menghindari serangan orang itu yang semakin lama menjadi semakin sengit. Namun kemudian dengan lantang Agung Sedayu menjawab. Kau tidak perlu mengetahui dari mana aku mendapatkan ilmu itu. Tetapi semua ilmu yang aku miliki sudah direstui guruku. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa aku adalah murid yang setia. Kau memang banyak berbicara, geram orang bongkok itu melengking. Aku menjawab pertanyaanmu, jawab Agung Sedayu. Namun ternyata serangan-serangan orang itu semakin lama menjadi semakin cepat, sehingga beberapa kali ujung cambuk orang bongkok itu berhasil menyentuh kulitnya. Bahkan kemudian Agung Sedayu mulai merasa bahwa perisai ilmu kebalnya mulai goyah. Luar biasa, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Orang ini memang memiliki ilmu cambuk sebagaimana yang tercantum di dalam kitab itu. Dalam pada itu, karena Agung Sedayu merasa semakin terdesak, sementara ilmu kebalnya rasa-rasanya hampir tertembus, maka ia pun telah mempergunakan ilmunya yang lain pula. Agung Sedayu tiba-tiba mampu berloncatan semakin cepat dengan langkah-langkah semakin panjang. Iblis kau, geram orang bongkok itu. Kau mampu meringankan tubuhmu dengan sangat baik. Satu lagi kau telah menunjukkan ilmu yang tidak kau sadap dari keturunan ilmu orang bercambuk. Pertanda bahwa kau benar-benar telah berkhianat. Jangan mengigau, sahut Agung Sedayu. Kau kira ilmumu yang menunjukkan unsur-unsur gerak yang rumit itu kau pelajari dalam jalur perguruan orang bercambuk? Kenapa? Bertanya orang. Itu semuanya adalah hasil penelitian yang bersungguh-sungguh atas kitabku yang telah dicuri orang itu. Hanya orang-orang dungu sajalah yang mengatakan bahwa unsur-unsur yang rumit itu aku dapatkan dari jalur perguruan yang lain. Aku tidak mendapatkannya di dalam kitab itu, berkata Agung Sedayu. Apakah kau sudah membaca seluruhnya? Atau sekedar ilmu cambuknya saja? Bertanya orang itu sambil menyerang. Agung Sedayu melenting tinggi untuk mengelakkan serangan lawannya. Namun ia sempat menjawab. Aku sudah membaca semuanya. Guru telah berhasil menguasai seluruh isi buku itu. Omong kosong, geram orang bongkok itu. Jika kau sudah membaca dan mengerti isi kitab itu, maka kau tidak akan heran melihat unsur-unsur yang kau anggap rumit itu. Atau otakmu memang terlalu tumpul, sehingga kau tidak melihat hubungan antara ilmu yang satu dengan yang lain. Jika kau sudah menguasai sepenuhnya ilmu cambuk dan hanya terikat dengan unsur-unsur gerak dari ilmu itu tanpa memanfaatkan unsur-unsur gerak dari jenis ilmu yang lain yang juga termuat di dalam kitab itu, maka kau termasuk seorang yang sangat malas. Malas berpikir dan sama sekali tidak menguntungkan, meskipun aku yakin bahwa setiap orang yang mempelajari kitab itu akan sampai pada satu kesimpulan untuk memanfaatkan semuanya yang tersirat dari isi kitab itu. Namun biasanya memerlukan waktu yang lama. Aku pun memerlukan waktu bertahun-tahun untuk melakukannya. Tanpa ada orang yang memperingatkan, maka seseorang pada umumnya tidak akan berpikir sampai ke sana dalam waktu dekat. Hanya orang yang mempunyai panggraita yang dalam dan kemampuan melebihi kebanyakan orang yang akan dapat melakukannya. Agung Sedayu meloncat mengambil jarak. Ia bahkan termangu-mangu sejenak. Namun orang bongkok itu tiba-tiba berteriak. Iblis kau! Kau harus mati! Agung Sedayu terkejut ketika ia melihat orang bongkok itu memutar juntai cambuknya di atas kepalanya. Gelagah putih pun menjadi tegang. Apalagi ketika ia mendengar Agung Sedayu berteriak. Gelagah putih, hati-hati. Sebenarnya lah sesaat kemudian, cambuk itu telah dihentakkan dengan dahsyatnya. Tidak terdengar suara ledakan cambuk itu. Tetapi seleret sinar memancar dari ujung cambuk itu. Dengan tangkas Agung Sedayu telah meloncat menghindar. Namun seleret sinar itu telah menyambar batu-batu padas di lereng gunung itu, sehingga yang kemudian terdengar adalah suara ledakan yang dahsyat. Batu-batu padas pun berguguran pecah berserakan. Jantung Gelagah Putih bagaikan berhenti berdetak. Meskipun Agung Sedayu memakai perisai ilmu kebal rangkap 5, namun serangan itu tentu akan dapat memecahkannya. Tetapi Gelagah Putih pun menjadi semakin tegang. Agung Sedayu yang meloncat itu telah memutar cambuknya pula. Namun terasa betapa ia menjadi ragu-ragu. Pada saat-saat terakhir terngiang di telinganya pesan gurunya, agar ia tidak mempergunakan ilmu itu. Namun Agung Sedayu harus meloncat lagi. Untunglah bahwa ia memiliki kemampuan meringankan tubuhnya, sehingga sekali lagi serangan itu tidak menyentuh tubuhnya.
Sekali lagi batu-batu padas telah meledak dan berserakan. Meskipun demikian Agung Sedayu masih saja merasa ragu-ragu. Bahkan ketika lawannya menyerang sampai 3-4 kali, Agung Sedayu masih belum membalas. Ada niatnya untuk menyerang dengan kekuatan sorot matanya. Namun orang itu tentu akan semakin lantang menyebutnya sebagai pengkhianat, karena ia telah mempergunakan ilmu yang lain selain dari perguruannya. Namun akhirnya Agung Sedayu tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Serangan orang itu menjadi semakin sering, dengan loncatan ilmu yang sangat berbahaya baginya. Orang ini telah menguasai tataran tertinggi dari ilmu cambuk, berkata Agung Sedayu. Bahkan berhasil memanfaatkan unsur-unsur gerak dari jenis ilmu yang lain, sehingga ilmunya seakan-akan menjadi lebih rumit dan berbahaya. Dalam keadaan yang sangat mendesak, maka Agung Sedayu telah memaksa diri untuk mempergunakan ilmunya. Memancarkan kekuatan lewat sorot matanya. Tetapi orang bercambuk yang bongkok itu ternyata memiliki ketajaman penglihatan melampaui orang kebanyakan. Ketika Agung Sedayu mengambil jarak dan bersiap melepaskan serangannya, orang itu memang tertegun sejenak. Namun orang bongkok itu ternyata mampu melenting mengimbangi kecepatan serangan Agung Sedayu. Orang bongkok itu ternyata mampu melihat getaran sinar tipis yang memancar dari mata Agung Sedayu menyambarnya. Tetapi ternyata bahwa serangan itu pun tidak mengenai sasarannya. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa orang bongkok itu. Dengan suara yang melengking-lengking ia pun berkata, "Anak ingusan, kau sedang bermain apa? Jika kau mengaku murid perguruan bercambuk, apa yang kau lakukan? Ilmu kebal, ilmu meringankan tubuh, kemudian bermain sembunyi-sembunyian dengan mempercayakan keselamatan hidupmu pada ketajaman penglihatan yang mampu kau jadikan senjata pelindung itu, yang semuanya tidak bersumber pada ilmu cambuk yang dahsyat. Ternyata kau juga termasuk orang yang mengaku-aku, karena kau tidak mampu mempergunakan ilmu cambukmu dengan baik, apalagi pada tataran terakhir yang sama sekali belum kau kuasai. Lebih-lebih puncak dari susunan ilmu cambuk yang mampu melepaskan serangan melampaui kekuatan sorot matamu itu." Agung Sedayu menggeram. Namun ia pun kemudian berkata, "Sekali lagi aku melihat perbedaan yang mendasar antara kau dan guruku. Guruku sama sekali tidak menghambur-hamburkan serangan ilmu cambuknya yang sangat berbahaya itu." "Omong kosong," orang bongkok itu masih saja tertawa. "Jika kau memang mampu, tetapi tidak kau pergunakan sekarang, maka untuk selamanya kau tidak akan pernah mempergunakannya, karena kau akan segera mati." Agung Sedayu tidak menjawab. Sementara orang itu berkata pula dengan lantang, "Ilmu kebalmu tidak berarti apa-apa." Agung Sedayu memang menjadi berdebar-debar melihat orang itu sekali lagi memutar cambuknya. Sebuah serangan yang dahsyat telah meluncur demikian cambuk itu dihentakkan. Dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya Agung Sedayu memang sempat bergeser. Namun jantungnya berdegup keras ketika ia mendengarkan orang bongkok itu berkata selanjutnya, "Jika kau benar memiliki ilmu perguruan orang bercambuk sampai batas tertinggi, kenapa kau tidak mempergunakannya untuk melawan aku? Sudah aku katakan, ini adalah kesempatan yang terakhir untuk mencobanya sekali lagi." Dalam keadaan yang semakin terjepit, serta pancingan-pancingan yang tidak henti-hentinya, maka betapapun keraguan-raguan mencengkam jantungnya, namun akhirnya Agung Sedayu memang tidak mempunyai pilihan lain. "Heh," orang bongkok itu berteriak lagi. "Jika kau mengaku pernah melihat sebuah kitab tentang ilmu cambuk, maka kau tentu hanya sekedar bermimpi, atau gurumu itu telah menipumu dengan menunjukkan kepadamu sebuah kitab lain yang tidak berarti, meskipun kitabku benar-benar dicurinya." Agung Sedayu memang tidak mampu menahan diri lagi. Tiba-tiba saja cambuknya telah diputarnya di atas kepalanya. Hanya dalam waktu sekejap, karena ia tidak mau didahului oleh serangan lawannya. Ketika lawannya siap melakukan hal yang sama, maka Agung Sedayu telah menghentakkan cambuknya. Seleret sinar pun telah menyambar orang bongkok itu. Tetapi seperti Agung Sedayu, maka orang itu pun dengan sigapnya telah berhasil menghindarinya. Namun kemudian terdengar suaranya yang melengking mengatasi batu-batu padas yang berguguran setelah meledak oleh serangan ilmu Agung Sedayu. "Luar biasa. Ternyata kau mampu melakukannya. Jika demikian aku semakin yakin, kitabku memang dicuri oleh orang yang mengaku gurumu itu." "Persetan," geram Agung Sedayu yang menjadi semakin marah. Sejenak kemudian, maka pertempuran itu menjadi semakin dahsyat. Keduanya bagaikan berterbangan di dalam gelap.
berputaran, sementara serangan ilmu cambuk mereka yang jauh melampaui panjang juntai cambuk itu sendiri telah berlangsung semakin sengit. Namun setiap kali Agung Sedayu memang melihat unsur-unsur gerak yang rumit, karena orang itu telah memanfaatkan ilmu-ilmu yang lain jenisnya, namun mampu mendukung kedahsyatan ilmu cambuknya. Tetapi sumbernya tetap dari kitab yang disebutnya itu. Gelagah Putih memang menjadi cemas. Tetapi ia tidak dapat mendekati pertempuran itu. Ia justru telah melangkah surut untuk menghindari hal-hal yang tidak menguntungkan baginya. Jika serangan-serangan itu tanpa sengaja meluncur ke arahnya, maka ia pun harus mampu menghindarinya. Namun untuk beberapa saat Gelagah Putih bagaikan mematung melihat pertempuran itu. Ia sendiri adalah seorang anak muda yang berilmu tinggi. Apalagi setelah dengan taruhan yang mahal, gurunya berhasil meningkatkan kemampuannya mengerahkan tenaga cadangan di dalam dirinya. Tetapi melihat pertempuran antara Agung Sedayu dan orang bongkok itu, Gelagah Putih masih juga menjadi berdebar-debar karena kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak terduga-duga. Dalam keremangan malam, dua sosok bayangan berterbangan melingkar-lingkar saling menyerang dengan ilmu cambuk yang sangat tinggi. Kemudian bahkan dengan tubuh berputar, meluncur menyusup di bawah serangan yang meluncur dari hentakan cambuk seorang di antara mereka, dan berusaha langsung menyerang dengan juntai cambuk itu. Tetapi ternyata keduanya memiliki kemampuan yang seimbang, meskipun Agung Sedayu harus mempergunakan kemampuannya yang berlandaskan pada sumber yang lain. Bagaimanapun juga ilmu kebal Agung Sedayu memberikan perlindungan juga pada kulitnya, karena sambaran angin serangan lawannya yang tidak mengenai sasaran itu pun akan dapat menyakitinya jika ia tidak mempergunakan ilmu kebalnya. Sedangkan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya itu pun sangat berarti pula baginya dalam pertempuran yang cepat dan pada jarak yang panjang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sementara itu, Pangeran Mangkubumi seperti yang dikatakan memang mengirimkan sekelompok perwira terpilih untuk mencari Agung Sedayu yang terlalu cepat mendahului mereka. Apalagi bagi telinga mereka, suara cambuk yang kemudian bersahutan itu bagaikan melingkar-lingkar dari arah yang berubah-ubah. Karena itu, maka para perwira itu memerlukan waktu untuk akhirnya berhasil menemukan arena pertempuran itu. Namun mereka tidak sempat menyaksikan pertempuran yang sangat dahsyat itu. Demikian mereka berusaha mendekat, maka orang bongkok itu berkata lantang. "Pengecut! Jadi kau perintahkan orang-orangmu mengikutimu dan menolongmu dalam pertempuran ini? Kenapa kau berpura-pura untuk tidak mengizinkan saudara seperguruanmu itu terlibat dalam pertempuran ini, tetapi justru kau panggil sekelompok prajurit? Jika dalam kelompok itu terdapat Pangeran Mangkubumi dan Ki Gede Menoreh serta Ki Demang Selagilang, maka aku memang akan menemui kesulitan. Apalagi jika Pangeran Mangkubumi langsung ikut menangani. Karena itu, maka aku biarkan kau kali ini. Tetapi dengan cara apapun, kau tidak akan pernah dapat mencapai tanah perdikan Menoreh setelah kembali dari Madiun." Tetapi tiba-tiba saja Agung Sedayu bertanya. "Dari mana kau ketahui semuanya itu?" Orang itu tidak menjawab. Tetapi kemudian tiba-tiba saja ia telah menyerang dengan dahsyatnya untuk mendapat kesempatan melepaskan diri dari pertempuran itu. Sebenarnya lah sejenak kemudian, maka orang itu pun telah meloncat dengan cepat meninggalkan arena menuju ke hutan. Agung Sedayu tertegun sejenak. Namun ia pun kemudian telah berlari menyusulnya. Dengan ilmu meringankan tubuhnya, ia berniat untuk dapat mencapainya sebelum orang itu masuk ke hutan. Tetapi Agung Sedayu memang merasa heran. Meskipun ia sudah mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya, namun ia tidak menjadi semakin dekat. Bahkan semakin jauh. Karena itu, maka Agung Sedayu telah memutar cambuknya sambil berlari. Kemudian berhenti sejenak untuk menghentakkan cambuknya itu. Namun Agung Sedayu memang tidak membidik punggung orang itu. Agung Sedayu sendiri merasa tidak adil untuk menyerang dari belakang di saat orang itu melarikan diri. Karena itu, maka Agung Sedayu telah menyerang sasaran lain. Dengan kekuatan ilmu cambuknya yang sudah hampir sampai ke puncak kemampuan itu, ia telah menyerang sisi hutan yang memang tidak lagi terlalu garang itu. Satu ledakan yang dahsyat telah mengguncang beberapa pohon di hutan itu. Bahkan kemudian disusul suara dahan-dahan yang retak dan berpatahan. Beberapa pohon yang tidak terlalu kuat pun telah tumbang karenanya. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ternyata kekuatan ilmu cambuk itu begitu dahsyatnya. Apalagi jika Agung Sedayu benar-benar telah menguasai ilmu itu sepenuhnya, sebagaimana Kiai Gringsing.
Nampaknya orang bongkok itu juga benar-benar menguasai ilmu cambuk itu, lepas dari kebenaran kata-katanya bahwa kitabnya telah dicuri orang. Atau memang ada kitab perangkap tentang ilmu cambuk, bertanya Gelagah Putih di dalam hatinya. Hentakan yang dahsyat yang telah mematahkan beberapa dahan dan ranting pepohonan dan menumbangkan pohon-pohon yang tidak mampu bertahan dengan kuat, memang mengejutkan orang bongkok itu. Tetapi ia sama sekali tidak berhenti. Sejenak kemudian maka orang itu pun telah lenyap di dalam kelamnya hutan di malam hari. Beberapa saat kemudian Agung Sedayu berdiri termangu-mangu. Ketika Gelagah Putih kemudian berdiri di sisinya, terdengar Agung Sedayu bergumam. Tetapi tidak begitu jelas bagi Gelagah Putih. Namun tiba-tiba saja Agung Sedayu berkata, "Gelagah Putih, ikut aku." "Kemana?" bertanya Gelagah Putih. Tetapi Agung Sedayu tidak menjawab. Ia telah berlari menuju ke kelompok para perwira Mataram yang menyusulnya. Para perwira itu tidak melihat pertempuran itu dengan jelas, karena demikian mereka mendekati pertempuran itu, orang bongkok itu pun telah melarikan diri. Para perwira yang melihat Agung Sedayu berlari-lari ke arah mereka segera menyongsongnya dan beberapa orang hampir berbareng bertanya. "Apa yang terjadi?" "Orang itu melarikan diri. Ia masuk ke dalam hutan." "Tetapi aku harus mengejarnya," jawab Agung Sedayu. "Tetapi kemana kau akan mengejar?" bertanya seorang di antara mereka. "Kami akan mengambil kuda." "Kami harus menemukan mereka," jawab Agung Sedayu. "Maaf, kami terpaksa mendahului." Agung Sedayu tidak menunggu jawaban lagi. Ia pun kemudian telah berlari diikuti oleh Gelagah Putih. Namun betapapun Gelagah Putih mengerahkan tenaga cadangan di dalam dirinya sehingga ia pun menjadi bagaikan terbang, tetapi Agung Sedayu masih bergerak lebih cepat lagi. Namun Agung Sedayu harus berhenti berlari ketika ia mendekati perkemahan para prajurit dan pengawal. Ia pun segera melangkah tanpa menarik perhatian. Ternyata para prajurit dan pengawal yang tertidur nyenyak itu tidak terganggu. Tetapi para peronda dan para pemimpinnya menjadi gelisah ketika mereka mendengar suara cambuk yang sahut-menyahut. Bahkan hampir saja Pangeran Mangkubumi sendiri akan menyusulnya. Namun Ki Gede Menoreh dan Ki Demang Selagilang masih berhasil mencegahnya. Karena itu, ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih datang, Pangeran Mangkubumi segera bertanya. "Apa yang terjadi?" "Orang yang mengaku orang bercambuk," jawab Agung Sedayu. Namun kemudian ia pun berkata, "Aku mohon untuk diizinkan mengejar orang itu." "Kemana?" bertanya Pangeran Mangkubumi. "Aku cemas bahwa orang itu akan pergi ke padepokan guru di Jati Anom. Guru sedang sakit dan dalam keadaan lemah. Jika orang itu berusaha untuk menumpahkan kemarahannya kepada guru, mungkin akibatnya akan sangat pahit," jawab Agung Sedayu. "Jati Anom tidak terlalu dekat," jawab Pangeran Mangkubumi. "Aku mohon diizinkan berkuda bersama Gelagah Putih," mohon Agung Sedayu. Pangeran Mangkubumi termangu-mangu. Namun Agung Sedayu berkata, "Atas restu Pangeran, aku dapat mengimbangi orang itu. Apalagi jika perlu, Gelagah Putih akan dapat ikut campur." Pangeran Mangkubumi berpaling ke arah Ki Gede Menoreh untuk minta pertimbangan. Tetapi Ki Gede pun masih saja termangu-mangu. Namun Ki Gede itu pun kemudian berdesis. "Tetapi berhati-hatilah jika Pangeran Mangkubumi memberikan izin kepadamu." Pangeran Mangkubumi mengerti akan isyarat itu. Ki Gede nampaknya tidak berkeberatan. Karena itu, maka Pangeran Mangkubumi itu berkata, "Baiklah Agung Sedayu. Tetapi kau pun harus bertanggung jawab atas tindakanmu ini. Kau adalah bagian dari pasukanku. Bahkan kau termasuk orang yang kami anggap ikut menentukan keberhasilan kita, karena kau memiliki ilmu yang tinggi. Karena itu, kau tidak boleh dihambat oleh apapun juga. Apalagi jika orang ini sengaja dipasang oleh para petugas Sandi Madiun untuk mengurangi kekuatan kita, seorang demi seorang." "Terima kasih Pangeran," jawab Agung Sedayu. "Aku akan berbuat yang terbaik. Bukan saja bagi guru, tetapi juga bagi pasukan ini." Demikianlah, maka sejenak kemudian Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah berpacu ke Jati Anom. Jaraknya memang agak jauh, tetapi mereka akan dapat segera mencapai padepokan kecil itu. Agung Sedayu yang berkuda di depan sama sekali tidak berbicara apapun. Gelagah Putih mengikutinya di belakang. Tetapi karena kuda Gelagah Putih lebih baik dari kuda Agung Sedayu, maka Gelagah Putih tidak mengalami kesulitan untuk mengikutinya dalam jarak yang tidak terlalu jauh.
Ternyata setelah melewati beberapa bulak, mereka telah mendekati Jati Anom. Mereka memasuki jalur jalan yang menghubungkan Jati Anom dengan Sangkal Putung. Kemudian menelusuri jalan itu menuju ke padepokan Kiai Gringsing. Meskipun ada Paman Widura, tetapi orang itu sangat berbahaya bagi guru. Seandainya keadaan wadak guru masih seperti 1 tahun yang lalu, maka orang itu tentu tidak akan menggelisahkan sama sekali, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Tetapi di samping itu, memang ada dugaan-dugaan lain telah muncul pula di hatinya. Sikap orang yang mengaku orang bercambuk itu sangat aneh baginya. Beberapa saat kemudian, 2 ekor kuda telah berderap memasuki halaman padepokan. Para cantrik yang bertugas malam itu bergegas menyongsongnya. Ketika mereka melihat bahwa yang berkuda itu Agung Sedayu dan Gelagah Putih, maka para cantrik itu segera menerima kuda mereka setelah Agung Sedayu dan Gelagah Putih meloncat turun. "Di mana guru?" tiba-tiba saja Agung Sedayu bertanya. "Kiai ada di dalam biliknya," jawab cantrik itu. "Aku akan bertemu," berkata Agung Sedayu. Tetapi agaknya Kiai sedang tidur. Ki Widura juga baru saja masuk ke dalam biliknya setelah berjalan-jalan mengelilingi padepokan ini, berkata cantrik itu. "Mudah-mudahan kedatanganku tidak mengejutkan," desis Agung Sedayu. Dengan sedikit ragu-ragu Agung Sedayu masuk ke dalam bangunan induk, menuju bilik gurunya yang memang tidak pernah diselarak. Perlahan-lahan Agung Sedayu melangkah ke pintu bilik gurunya. Tetapi pintu itu telah diselarak dari dalam. Dengan hati-hati Agung Sedayu mengetuk pintu. Ia tahu bahwa dengan sedikit suara yang asing gurunya tentu sudah terbangun. Sebenarnya lah terdengar suara gurunya bertanya dari dalam. "Siapa di luar?" "Aku guru," jawab Agung Sedayu singkat. "Apakah aku mendengar suara Agung Sedayu?" bertanya Kiai Gringsing. "Ya guru." "Aku, Agung Sedayu," jawab Agung Sedayu. Terdengar derit pembaringan. Sejenak kemudian, maka selarak pintu itu pun telah diangkat. "Kau, Agung Sedayu?" Kiai Gringsing menjadi heran. "Malam-malam begini? Apakah kau tidak jadi pergi ke Madiun, atau pasukan Mataram memang belum berangkat?" Agung Sedayu tidak segera menjawab. Tiba-tiba saja ia telah melangkah maju memasuki bilik gurunya. "Marilah. Kita duduk di ruang dalam." Kiai Gringsing mempersilahkan. Tetapi Agung Sedayu menjawab. "Sudahlah guru. Bukankah guru harus beristirahat? Silahkan guru berada di pembaringan." Tanpa menunggu jawaban, Agung Sedayu pun segera duduk di lantai, sementara Gelagah Putih ikut pula. Karena Agung Sedayu tidak cukup maju, maka Gelagah Putih telah duduk di pintu. "Kenapa kau bertanya Kiai Gringsing. Namun orang tua itu tertatih-tatih bergerak surut dan duduk di pembaringannya. "Bukankah tidak terjadi sesuatu di padepokan ini guru?" bertanya Agung Sedayu. "Tidak, kenapa?" bertanya Kiai Gringsing. "Hatiku merasa tidak enak. Karena itu, aku singgah sebentar di padepokan ini dalam perjalanan kami menuju ke Madiun." "Kami berada di sayap kiri bersama Pangeran Mangkubumi," jawab Agung Sedayu. "Jadi kalian telah berangkat?" bertanya Kiai Gringsing. "Ya guru," jawab Agung Sedayu. Namun yang tiba-tiba saja bertanya. Tetapi agaknya keadaan guru menjadi semakin mencemaskan. Nafas guru menjadi kurang wajar. "Apakah guru tidak sedang mengatur pernafasannya ketika aku mengetuk pintu?" "Bagaimanapun aku sudah menjadi semakin tua Agung Sedayu," berkata gurunya. "Adalah wajar jika aku menjadi semakin lemah. Nafasku kadang-kadang tiba-tiba saja menjadi terengah-engah, sehingga aku harus berusaha mengatasinya." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi ia masih juga bertanya. "Apakah guru baru saja berada di sanggar?" "Tidak, Agung Sedayu," jawab Kiai Gringsing. "Guru memang baru saja menghapus keringat. Tetapi keringat itu masih saja mengalir. Sedangkan udara malam ini tidak termasuk panas," sahut Agung Sedayu. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata, "Keadaan badanku memang kurang enak malam ini. Aku baru saja minum obat untuk menghangatkan badanku. Tetapi nampaknya guru sedang letih. Seolah-olah guru baru saja bekerja berat atau berlatih di sanggar." "Bukan karena kelemahan yang semakin mencengkam guru dalam usia tua," berkata Agung Sedayu selanjutnya. "Mungkin penglihatanmu benar Agung Sedayu. Tetapi sebab dari itu adalah karena aku baru saja menelan obat yang mempunyai pengaruh pada tubuhku," jawab Kiai Gringsing. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil.
Sementara itu Kiai Gringsing berusaha mengalihkan pembicaraan. Bukankah kau dalam perjalanan berangkat ke Madiun? Bertanya Kiai Gringsing. Ya guru. Seperti yang sudah aku katakan, kami dalam perjalanan menuju ke Madiun, jawab Agung Sedayu. Di bawah senapati di sayap kiri yang nampaknya lebih berpandangan luas dari Pangeran Singasari. Ya. Sudah kau katakan. Kau dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi, jawab Kiai Gringsing. Ya guru. Tetapi ketika kami sedang berkemah tidak terlalu jauh dari Jati Anom, telah terjadi sesuatu yang sangat menarik, berkata Agung Sedayu. Terjadi apa? Bertanya gurunya. Agung Sedayu pun kemudian telah menceritakan apa yang telah terjadi. Tentang orang yang mengaku orang bercambuk dan menuduh orang lain telah mencuri kitabnya. Tetapi, berkata Agung Sedayu, orang itu pula yang telah memberikan beberapa petunjuk kepadaku tentang beberapa kekuranganku. Ketika aku melihat unsur-unsur gerak yang rumit dari orang bercambuk itu, maka sengaja atau tidak sengaja ia memberikan jalan kepadaku untuk melakukannya. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Dengan nada geram ia bertanya. Siapakah orang yang telah berani menuduh aku mencuri kitabnya? Aku bukan seorang pemberang Agung Sedayu. Bahkan aku selalu berusaha menghindari benturan kekerasan jika masih mungkin. Tetapi jika aku dituduh sebagai seorang pencuri, maka rasa-rasanya telinga ini memang menjadi panas. Jadi guru menjadi marah, bertanya Agung Sedayu. Tentu saja, jawab Kiai Gringsing. Aku, dan barangkali semua orang, tentu marah bahwa ia telah disebut seorang pencuri. Jika demikian, marilah guru. Kita cari orang itu. Ia tentu berada di sekitar tempat ini, berkata Agung Sedayu. Aku akan menunggunya. Jika ia memang menuduh aku mencuri kitabnya, maka orang itu tentu akan datang ke padepokan ini. Jika ia dapat mengetahui beberapa hal tentang diriku, maka ia tentu tahu aku di sini. Bahkan ia tahu bahwa muridku berada di sayap kiri pasukan Mataram, jawab Kiai Gringsing. Baik guru. Jika benar orang itu merasa pernah kehilangan, maka ia tentu akan datang ke padepokan ini, desis Agung Sedayu. Namun katanya kemudian. Tetapi bagaimana tanggapan guru terhadap orang itu? Ia justru telah membuka hatiku, sehingga aku melihat beberapa kekurangan di dalam diriku. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Ia telah kehilangan pengamatan diri pada waktu itu. Ia terlalu sombong sehingga ia tidak menyadari bahwa yang dikatakan itu justru menguntungkan lawannya. Guru. Ada bedanya antara tidak sadar dan justru disadari sepenuhnya, berkata Agung Sedayu. Tiba-tiba saja Kiai Gringsing tersenyum. Katanya. Apakah kau dapat membedakannya? Itulah yang ingin aku tanyakan kepada guru, jawab Agung Sedayu. Bagaimana aku harus menjawab? Karena aku tidak melihat apa yang terjadi, berkata Kiai Gringsing. Tetapi aku yakin bahwa guru dapat melihat, meskipun dalam penggeraita, berkata Agung Sedayu kemudian. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam, sementara Agung Sedayu berkata. Jika demikian guru, baiklah aku akan mencarinya dalam sisa waktuku. Aku akan menelusuri jalan-jalan di sekitar padepokan ini. Guru nampaknya sedang dalam keadaan lemah sekali sekarang ini. Jika benar orang itu datang kemari, maka guru akan dapat mengalami kesulitan. Agung Sedayu, berkata Kiai Gringsing. Jadi kau anggap bahwa kau memiliki kelebihan dari aku? Bukan begitu guru, jawab Agung Sedayu. Aku tentu tahu diri. Apa yang aku kuasai sekarang masih jauh dari mencukupi. Tetapi aku lebih muda dari guru. Aku tidak sedang dalam keadaan sakit. Dan lebih dari itu, aku yang sudah bertempur dengan orang itu merasa bahwa aku akan dapat mengimbanginya. Tetapi kau ditunggu oleh pasukanmu. Bahkan oleh seluruh pasukan Mataram di sayap kiri itu, berkata Kiai Gringsing. Biar saja guru. Bagiku kehidupan perguruanku lebih penting dari kewajibanku bagi Mataram. Di dalam pasukan itu ada banyak orang berilmu tinggi yang dapat menggantikanku. Tetapi di sini tidak ada orang lain, Adi Swandaru tidak ada pula di sini sekarang. Wajah Kiai Gringsing menjadi tegang. Namun kemudian ia pun bertanya. Jadi apa yang akan kau lakukan? Aku akan mencari orang itu sampai ketemu, atau menunggu di sini sampai orang itu datang, jawab Agung Sedayu. Itu tidak mungkin, berkata Kiai Gringsing. Kau harus kembali ke pasukanmu, sebelum pasukan itu berangkat menuju ke Madiun. Sudah aku katakan guru, jawab Agung Sedayu.
Di dalam pasukan itu terdapat banyak orang berilmu tinggi. Pasukan itu tidak akan menjadi lemah tanpa aku dan Gelagah Putih. Kiai Gringsing menjadi gelisah. Katanya, "Tidak Agung Sedayu. Kau harus kembali. Ini perintah gurumu. Aku mohon guru memberi izin aku tinggal di sini sampai orang itu datang," minta Agung Sedayu. "Tidak. Aku tidak memberimu izin," berkata Kiai Gringsing. "Jadi maksud guru?" bertanya Agung Sedayu. "Tinggalkan padepokan ini. Sekarang," perintah Kiai Gringsing. Agung Sedayu pun menjadi tegang. Tetapi ia menjawab, "Jika itu perintah guru, maka aku tidak akan dapat membantah. Aku akan meninggalkan padepokan ini. Tetapi aku tidak akan kembali ke pasukanku. Aku akan mencari orang itu sampai ketemu. Tidak hanya malam ini. Tetapi besok, lusa, bahkan sampai setahun pun aku akan tetap mencari orang yang mengaku orang bercambuk. Aku akan mudah mengenalinya karena orang itu bongkok, bercambuk dan berwajah tidak wajar." "Kau tidak boleh melakukannya," potong Kiai Gringsing. "Aku mohon ampun bahwa aku terpaksa melakukannya, guru. Aku akan mencarinya di sekeliling Jati Anom. Namun kemudian jika aku tidak menemukannya, aku akan menjadi pengembara tanpa batas waktu, untuk membersihkan nama perguruan ini. Aku tidak akan menghiraukan lagi permusuhan antara Mataram dan Madiun yang tidak tentu ujung pangkalnya itu. Karena sebenarnya lah bahwa sebab-sebab perselisihan itu tidak masuk di akalku," berkata Agung Sedayu. Kiai Gringsing nampak semakin gelisah. Katanya, "Kau akan berkhianat terhadap Mataram? Aku adalah murid yang setia kepada perguruanku. Bahkan jika aku berhasil menangkap orang itu, akan berarti juga ikut menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat menghambat perjalanan pasukan Mataram. Jika aku berhasil menyelesaikan persoalan orang itu, maka aku masih mempunyai banyak kesempatan untuk menunjukkan kesetiaanku kepada Mataram, sebagaimana pernah aku tunjukkan sebelumnya," berkata Agung Sedayu. Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Ia melihat kesungguhan di wajah Agung Sedayu. Namun tiba-tiba saja Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar Kiai Gringsing bertanya, "Kau bersungguh-sungguh Agung Sedayu?" "Ya guru," jawab Agung Sedayu. "Aku tidak melihat kesungguhan itu di sorot matamu," jawab Kiai Gringsing. "Tetapi aku melihat satu kesungguhan yang lain dari yang kau katakan." "Maksud guru?" Agung Sedayu menjadi termangu-mangu. "Baiklah," berkata Kiai Gringsing. "Aku mengalah. Kau memang mempunyai panggraita yang sangat tajam. Kau mampu mempergunakan kemampuan ilmu Sabta Panggraita, sehingga aku tidak dapat membohongimu lagi." Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun ketika ia melihat gurunya mengangguk, tiba-tiba saja Agung Sedayu telah membungkuk hormat. Dahinya hampir menyentuh tanah ketika kemudian ia berdesis, "Guru, aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan guru meluruskan kedunguanku." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar Kiai Gringsing bertanya, "Tidak Agung Sedayu, bukan karena kedunguanmu. Yang kau lakukan adalah wajar, bahkan sudah lebih baik dari orang lain. Kau pun telah melakukan apa yang kau dapatkan dari pengalamanmu itu. Yang terjadi adalah sekedar memacu dan mempercepat gejolak yang terjadi di dalam dirimu, menjelang saat-saat kau mengakhiri laku untuk menguasai ilmu puncak." "Aku mengerti guru," jawab Agung Sedayu. "Dengan cara itu aku kira kau akan dapat lebih cepat mengerti, karena kau mengalami sesuatu yang berarti bagi ilmumu," berkata Kiai Gringsing. Sementara itu, betapapun hijaunya penalaran Gelagah Putih yang muda itu, namun ia dapat menangkap hasil pembicaraan antara Agung Sedayu dengan Kiai Gringsing. Ia dapat mengerti bahwa satu cara yang khusus telah dipergunakan oleh Kiai Gringsing untuk meningkatkan kemampuan muridnya. Agaknya karena Kiai Gringsing tidak melakukan dengan cara yang sewajarnya, maka kesannya pun justru lebih mendalam bagi Agung Sedayu. Namun terbersit juga pertanyaan di hati Gelagah Putih. Barangkali karena Kiai Gringsing tidak melakukan tuntunan langsung kepada muridnya bersama-sama, maka Kiai Gringsing telah memilih cara yang lain. Sementara itu, Kiai Gringsing pun telah berkata, "Baiklah Agung Sedayu. Aku kira sudah waktunya kau kembali ke pasukanmu." Tetapi nampaknya keadaan guru menjadi semakin lemah. "Guru telah melepaskan banyak tenaga," berkata Agung Sedayu. "Pergilah. Aku tidak apa-apa."
Tetapi barangkali sebaiknya kalian berdua bertemu lebih dahulu dengan pamanmu Widura, karena kalian sudah terlanjur sampai di sini. Agung Sedayu dan Gelagah Putih mengangguk dalam-dalam. Dengan nada rendah Agung Sedayu berkata, "Kami akan menghadap Paman Widura. Ia ada di biliknya di bangunan sebelah. Pamanmu lebih senang berada di rumah sebelah daripada bersama-sama aku di sini," berkata Kiai Gringsing. Agung Sedayu pun kemudian bersama-sama dengan Gelagah Putih telah meninggalkan bilik Kiai Gringsing untuk pergi ke rumah sebelah. Mereka memang mengejutkan Widura dengan kehadiran mereka. Tetapi Agung Sedayu berkata, "Hatiku merasa kurang enak Paman." "Hanya karena itu?" bertanya pamannya. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak, namun ternyata ia tidak dapat menyembunyikan keperluannya yang sebenarnya hadir di padepokan kecil itu, setelah Ki Widura memberikan isyarat bahwa ia sudah tahu apa yang telah terjadi. "Cara yang dipilih oleh gurumu," berkata Ki Widura. Agung Sedayu mengangguk kecil. Sementara itu Ki Widura berkata selanjutnya, "Tetapi gurumu tidak tahu, apakah dengan cara yang sama gurumu dapat memperlakukan muridnya yang seorang lagi. Tetapi seandainya tidak, maka orang tidak akan dapat mengatakan bahwa gurumu tidak adil, karena yang dilakukan terhadapmu tidak lebih dari satu paksaan untuk melakukan latihan berat." "Ya Paman," desis Agung Sedayu sambil mengangguk-angguk pula. "Nah, bukankah sekarang kau harus kembali ke pasukanmu?" bertanya Ki Widura. "Ya Paman," jawab Agung Sedayu. Sambil mengangguk-angguk Ki Widura berkata, "Kembalilah. Jangan membuat Ki Gede gelisah." "Baik Paman," jawab Agung Sedayu. "Kami mohon diri." Gelagah Putih pun kemudian juga mohon diri kepada ayahnya, setelah ayahnya memberikan beberapa pesan, meskipun sebagian sekedar mengulangi pesan-pesan yang pernah diberikan. Demikianlah, maka bersama Ki Widura keduanya telah menemui Kiai Gringsing kembali untuk minta diri. Namun Agung Sedayu menjadi semakin cemas melihat keadaan gurunya. Ketika mereka sampai ke bilik Kiai Gringsing, maka Kiai Gringsing sedang duduk di pembaringannya. Nampaknya ia masih berusaha mengatur pernafasannya yang rasa-rasanya menjadi sendat. "Aku tidak apa-apa," berkata Kiai Gringsing. "Berangkatlah. Kau harus segera berada di dalam kesatuanmu kembali." Agung Sedayu berpaling kepada pamannya. Ia juga melihat kecemasan di wajah pamannya. Tetapi pamannya menjawab, "Aku akan membantu Kiai Gringsing. Mudah-mudahan keadaannya tidak semakin buruk. Sekarang, sebaiknya kau berdua kembali." Meskipun hati Agung Sedayu merasa cemas, namun ia tidak dapat ingkar bahwa ia bertanggung jawab kepada Ki Gede. Sementara Ki Gede harus mempertanggungjawabkan kepada Pangeran Mangkubumi. Demikianlah, maka sejenak kemudian Agung Sedayu pun telah berpacu bersama Gelagah Putih kembali ke kesatuan mereka. Kiai Gringsing yang menjadi sangat lemah itu masih juga memberikan beberapa pesan penting kepada kedua orang itu. Kiai Gringsing sempat menyebut beberapa nama dari orang-orang berilmu tinggi dari perguruan-perguruan yang sudah hampir tidak dikenal lagi. Tetapi mungkin orang-orang berilmu tinggi dari keturunan orang-orang yang pernah disebutnya itu masih akan berpengaruh dalam benturan kekuatan antara Mataram dan Madiun. Agung Sedayu dan Gelagah Putih berpacu semakin cepat ketika mereka melihat bayangan fajar telah mulai nampak. Beberapa saat lagi langit akan menjadi merah oleh cahaya dini menjelang matahari terbit. "Kita tidak boleh terlambat," berkata Agung Sedayu. Sebenarnya lah, ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih sampai di perkemahan, Ki Gede benar-benar telah menjadi gelisah. Karena itu, maka ia pun semalam-malaman sama sekali tidak dapat tidur sekejap pun. Baru ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih datang melaporkan diri, Ki Gede dapat bernafas lega, meskipun yang dilaporkan agak menyimpang. "Jadi Ki Gede tidak beristirahat sepanjang malam?" bertanya Agung Sedayu. "Aku menjadi gelisah." "Mungkin terjadi sesuatu atasmu," jawab Ki Gede. "Masih ada waktu," berkata Agung Sedayu. "Sampai fajar menyingsing menjelang pagi." Ki Gede menggeleng. Katanya, "Sebentar lagi kita akan memasuki hari baru." "Masih ada sesaat," berkata Gelagah Putih. "Beberapa orang yang sudah terbangun. Sebagian besar masih tidur. Saat ini memang saat paling nyenyak." Ki Gede tersenyum. Katanya, "Baiklah. Mungkin baik juga bagiku untuk berbaring meskipun hanya beberapa saat. Demikian pula bagi kau berdua. Besok kau dapat bercerita." Agung Sedayu dan Gelagah Putih mengangguk-angguk.
Keduanya pun memang memanfaatkan waktu yang sedikit itu untuk beristirahat. Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah berbaring justru dekat orang-orang yang telah mulai bekerja menyiapkan minuman dan makanan. Keduanya memang tidak ingin tertidur. Mereka hanya ingin sekedar menenangkan gejolak jantung mereka serta mengatur peredaran nafas dan darah mereka. Sementara itu Ki Gede pun telah berbaring pula agak jauh dari keduanya. Ki Gede berbaring di antara para pengawal yang justru mulai bangun seorang demi seorang. Demikianlah, sejenak kemudian maka para pengawal dari Tanah Perdikan menoreh, dari Pegunungan Sewu, dan para prajurit Mataram, telah mulai berbenah diri. Ki Gede yang sempat berbaring beberapa saat itu pun telah bangkit pula dan memperhatikan para pengawal yang bersiap-siap. Bahkan sejenak kemudian Ki Gede itu pun telah melihat-lihat keadaan para petugas yang menyiapkan minuman dan makanan bagi para pengawal. Mereka tidak saja menyiapkan minuman dan makanan bagi para pengawal sebelum berangkat, tetapi mereka harus bersiap-siap pula agar di perjalanan mereka tidak memerlukan waktu panjang untuk mempersiapkan makan dan minum bagi para pengawal, karena mereka tentu hanya akan beristirahat untuk waktu yang pendek. Sementara itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah duduk-duduk pula di sebelah perapian. Di dinginnya udara dini hari, perapian itu terasa cukup menghangatkan tubuh mereka, meskipun mereka tidak terlalu dekat. Namun sejenak kemudian, maka keduanya pun telah mempersiapkan diri pula untuk berangkat melanjutkan perjalanan. Ketika langit menjadi semakin terang, maka terdengar isyarat pertama bagi seluruh pasukan. Karena itu, maka semua orang yang berada di dalam pasukan itu telah bersiap. Para petugas yang mempersiapkan makanan dan minuman pun telah mengemasi semua perkakas mereka. Nasi untuk makan pagi pun telah terbagi dan semua orang di dalam pasukan tidak ada yang terlampaui. Demikian para pengawal dan para prajurit selesai makan pagi, maka isyarat yang kedua pun telah terdengar. Namun ternyata masih ada yang bergeremang. Baru saja nasi terakhir tertelan. Kita harus sudah bersiap untuk berangkat. Perutku tentu akan menjadi sakit, atau lambungku akan nyeri. Di luar sadarnya pemimpin kelompoknya telah mendengarnya dan menyahut. Jika demikian sebaiknya kau tinggal di sini saja. Pengawal itu tidak menjawab. Tetapi dengan telapak tangannya ia menutup mulutnya sendiri sambil memandang kawannya yang tersenyum-senyum. Baru sejenak kemudian, ketika pemimpin kelompoknya pergi, ia berdesis. Kenapa kau tidak bilang bahwa orang itu ada di sini? Tentu aku tidak akan sempat melakukannya, jawab kawannya, lalu katanya. Karena itu, lain kali berhati-hatilah. Pengawal itu tertawa pendek. Katanya. Kaulah yang harus hati-hati mengawasi keadaan jika aku berbicara. Tetapi kau harus mengupahku, jawab kawannya. Keduanya pun terdiam ketika pemimpin kelompoknya memberikan aba-aba bagi para pengawal untuk bersiap karena segera akan terdengar isyarat yang ketiga, sehingga pasukan sayap kiri itu akan segera berangkat. Ki Gede bersama dengan Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Prastawa telah memeriksa seluruh pasukan. Kemudian melaporkannya kepada Pangeran Mangkubumi bahwa semuanya telah siap. Demikian pula Ki Demang Selagilang, serta Senapati yang memimpin prajurit Mataram di sayap kiri itu. Terima kasih, desis Pangeran Mangkubumi. Namun Pangeran Mangkubumi masih sempat bertanya kepada Agung Sedayu tentang suara cambuk semalam. Aku gagal menangkapnya Pangeran, jawab Agung Sedayu. Tetapi atas restu pangeran orang itu tidak pergi ke padepokan guru. Sementara keadaan guru tidak mencemaskan, seandainya orang itu datang kepada guru di padepokan. Pangeran Mangkubumi mengangguk-angguk. Katanya. Syukurlah. Dengan demikian maka kau dapat pergi dengan tenang. Agung Sedayu tidak menyahut lagi. Tetapi sebenarnya lah ia masih merasa cemas tentang keadaan gurunya. Namun bahwa Ki Widura menunggui gurunya, agaknya membuat hati Agung Sedayu menjadi agak tenang. Demikianlah setelah semuanya bersiap, maka Pangeran Mangkubumi pun sekali-sekali memandang langit yang menjadi semakin terang. Di saat matahari kemudian terbit, maka Pangeran Mangkubumi telah memerintahkan para pemimpin pasukan untuk kembali ke tempat pasukan masing-masing. Sejenak kemudian, maka telah terdengar isyarat yang ketiga. Pertanda bahwa pasukan itu akan berangkat. Pangeran Mangkubumi memang mulai bergerak. 4 orang berkuda beriringan merupakan paruh pasukan yang merayap memanjang menyusuri jalan. Demikianlah, pasukan itu telah mulai bergerak kembali. Mereka langsung menuju ke tujuan kedua, sebelum mereka menuju ke perkemahan terakhir.
Sementara itu, induk pasukan yang dipimpin langsung oleh Panembahan Senapati serta Ki Patih Mandaraka telah bergerak pula, juga tepat di saat matahari terbit. Demikian pula sayap kanan yang dipimpin oleh Pangeran Singasari pun mulai bergerak pula perlahan-lahan. Pasukan yang hampir sama besarnya dengan pasukan di sayap kiri. Dengan kekuatan yang besar, maka pasukan Mataram telah melanjutkan gerakannya menuju ke Madiun. Namun dengan kesadaran bahwa Madiun telah bersiap menyongsong mereka dengan jumlah orang yang lebih banyak, sebagaimana dilaporkan oleh para petugas sandi. Namun dalam pada itu, para petugas sandi Madiun pun telah mengirimkan keterangan tentang keberangkatan pasukan Mataram yang lebih awal dari rencana semula. Pada hari yang kedua, pasukan Mataram itu menjalar semakin mendekati Madiun. Tetapi seperti rencana semula, sayap kiri itu sama sekali tidak mendekati kota Pajang. Mereka menuju tujuan kedua untuk bermalam satu malam lagi. Namun dalam pada itu, para prajurit Mataram dan para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu menyadari bahwa perjalanan mereka selalu diawasi oleh orang-orang yang telah dikirim oleh Madiun. Tetapi mereka tidak mengambil langkah-langkah tertentu, karena orang-orang itu dirasa sama sekali tidak mengganggu. Namun mereka pun menyadari bahwa kenyataan dari pasukan itu sampai bagian yang sekecil-kecilnya telah disampaikan kepada para pemimpin di Madiun. Ketika prajurit Mataram yang berjalan di luar barisan berhasil menangkap 2 orang petugas sandi, maka mereka mendapat keterangan bahwa Madiun benar-benar sudah siap untuk menyongsong mereka. Namun para pemimpin Mataram di sayap kiri itu pun yakin bahwa Panembahan Senapati telah mendapat keterangan yang lengkap pula tentang gerakan pasukan Madiun. Di tengah hari, 2 orang penghubung dari induk pasukan telah menghubungi Pangeran Mangkubumi untuk melihat apakah gerakan pasukan di sayap kiri itu berjalan sebagaimana direncanakan. Ternyata semua telah berjalan menurut rencana. Dari penghubung itu Pangeran Mangkubumi pun telah mengetahui bahwa induk pasukan telah berada di batas kota Pajang. Tetapi pada dasarnya pasukan itu memang tidak akan berhenti di Pajang terlalu lama. Pasukan induk itu hanya akan membenahi diri dan bergabung dengan kekuatan yang sudah ada di Pajang. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Madiun dengan membawa segala macam perlengkapan dan bekal yang diperlukan. Panembahan Senapati memang memperhitungkan bahwa perang yang akan terjadi tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu 1-2 hari. Demikianlah, ketika matahari turun di sisi barat langit, maka pasukan Mataram telah mendekati sasaran kedua. Pasukan induk, pasukan sayap kanan dan sayap kiri telah berjalan sesuai dengan rencana. Pasukan sayap kiri telah sampai di tujuan kedua itu sebelum senja. Mereka datang lebih cepat sedikit dari yang direncanakan. Agaknya karena pasukan sayap kiri itu mempergunakan waktu beristirahat terlalu pendek di tengah hari itu. Namun dengan demikian mereka justru sempat beristirahat cukup lama di tempat tujuan kedua itu. Bahkan ada di antara para prajurit yang demikian tiba di tempat, serta setelah para pemimpin memberikan laporan kepada Pangeran Mangkubumi yang memerintahkan pasukan beristirahat, langsung menjatuhkan diri sambil memijit-mijit betisnya. "Kenapa kau?" bertanya kawannya. "Aku merasa letih sekali," desis orang itu. "Kita belum sampai di Madiun," sahut kawannya. "Besok kita harus berjalan lagi." Prajurit itu mengangguk. Tetapi ia berdesis. "Agaknya aku sudah terlalu tua. Biasanya kakiku tidak terasa sakit seperti ini. Di sini dalam keadaan seperti ini kau merasa terlalu tua," desis kawannya sambil tertawa. Prajurit yang terduduk itu mengambil batu sambil berkata, "Ayo, lanjutkan kalimatmu. Sebelum kau selesai, maka dahimu tentu sudah benjut." Kawannya tertawa. Namun kemudian katanya, "Marilah, kita menepi. Kelompok kita ada di sisi sebelah barat. Dekat dengan para petugas di dapur membuat perapian." Kawannya yang letih sekali itu tidak menjawab. Ia mencoba berdiri dan berjalan tertatih-tatih menuju ke sisi sebelah barat dari sebuah padang perdu, yang cukup luas bagi perkemahan para prajurit dan pengawal Mataram di sayap kiri itu. Di sisi barat telah diletakkan perbekalan bagi sayap kiri yang dibawa dengan beberapa ekor kuda, termasuk persediaan makan. Tidak saja selama perjalanan, tetapi juga untuk hari pertama setelah mereka sampai di Madiun. Baru kemudian mereka akan mendapat bagian dari perbekalan yang ada di induk pasukan, yang dibawa dengan beberapa pedati. Kesempatan bagi pasukan yang agak luas untuk beristirahat itu telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh para prajurit dan para pengawal, karena mereka memang baru saja menempuh satu perjalanan yang berat.
Mereka pada umumnya tidak segera pergi ke sungai yang terdapat tidak jauh dari padang perdu itu. Tetapi pada umumnya mereka langsung berbaring untuk melepaskan lelah. Baru kemudian setelah senja menjadi semakin gelap, mereka bergantian pergi ke sungai. Sementara yang bertugas tidak kehilangan kewaspadaan, karena banyak hal yang dapat terjadi. Tempat perkemahan mereka saat itu sudah menjadi semakin dekat dengan Madiun. Sebenarnya lah bahwa kehadiran pasukan Mataram itu tidak lepas dari pengamatan para petugas sandi dari Madiun. Mereka selalu memperhitungkan semua gerakan yang dilakukan oleh pasukan Mataram. Baik induk pasukannya maupun sayap-sayapnya. Ketika orang-orang Mataram itu kemudian telah menempatkan dirinya dalam situasi kelamnya malam, maka beberapa orang petugas sandi Madiun berusaha untuk mendekatinya. Mereka cukup berhati-hati, berkata pemimpin dari orang-orang yang mengamati perkemahan itu dari kejauhan, sambil memperhatikan api di beberapa perapian. Ya, jawab kawannya. Tetapi kita sempat menunggu. Apakah sikap hati-hati itu akan berlangsung semalam suntuk atau sekedar menunggu malam? Pemimpin mereka mengangguk-angguk. Katanya sambil menggamit dua orang di antara kawan-kawannya. Awasi mereka. Aku akan menyingkir agar kehadiran kita tidak mudah diketahui oleh orang-orang Mataram. Baik Kakang, jawab kedua orang itu hampir berbareng. Demikian pemimpinnya dan orang-orang lain meninggalkan tempat itu, maka kedua orang itu pun telah mengambil tempat yang sebaik-baiknya, karena mereka akan mengawasi orang-orang Mataram untuk waktu yang lama. Yang menjadi pusat perhatian mereka adalah perbekalan orang-orang Mataram. Nampaknya di sayap-sayap pasukan, perbekalan yang dibawa memang tidak terlalu banyak. Berbeda dengan induk pasukan. Di induk pasukan terdapat beberapa buah pedati. Bahkan ada beberapa pedati yang berangkat lebih dahulu, dikawal kuat oleh prajurit Pajang. Namun para petugas sandi Madiun terlambat mengetahui keberangkatan pedati-pedati itu karena Pajang mampu merahasiakannya sebaik-baiknya. Apalagi pedati-pedati itu tidak meninggalkan kota Pajang melalui gerbang induk. Tetapi Madiun tidak terlambat mengeluarkan perintah untuk menghancurkan perbekalan Mataram dimanapun juga perbekalan itu disimpan. Di induk pasukan, di sayap-sayap pasukan, atau yang telah dipersiapkan lebih dahulu. Namun para pemimpin Madiun pun menyadari bahwa perintah itu sulit sekali dikatakan, karena pasukan Mataram menyadari bahwa perbekalan mereka merupakan bagian penting dari dukungan kekuatan pasukan mereka. Demikian pula perbekalan yang ada di depan pasukan induk, yang dikawal kuat oleh prajurit Pajang. Sulit bagi para petugas sandi untuk melakukan sergapan dengan tiba-tiba menghancurkan perbekalan itu. Apalagi prajurit Pajang yang kuat itu rasa-rasanya telah memagari perbekalan itu dengan ujung-ujung tombak. Dalam pada itu selagi pasukan Mataram beristirahat, maka di Jati Anom di padepokannya yang kecil, Kiai Gringsing sedang berbincang dengan Ki Widura tentang keberangkatan pasukan Mataram itu. Mudah-mudahan pasukan Mataram mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung, desis Kiai Gringsing yang masih saja nampak lemah. Ki Widura mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Ki Widura berkata, Panembahan Senapati nampaknya cukup berhati-hati. Namun Panembahan Senapati pun menyadari bahwa ia bukan penentu terakhir dari segala usahanya. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Dengan suara sendat ia kemudian berkata, Ada sesuatu yang aku pikirkan. Apa Kiai? Bertanya Ki Widura. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Aku memikirkan Agung Sedayu. Justru karena ia muridku. Kenapa? Bertanya Ki Widura. Sebenarnya lah ada yang belum aku katakan dari seluruh cerita perjalananku ke Madiun beberapa waktu yang lalu, berkata Kiai Gringsing. Justru yang menyangkut perguruan ini. Tentang apa Kiai? Bertanya Ki Widura pula. Sebenarnya bukan tentang perguruan orang bercambuk. Tetapi justru permusuhan yang tidak ada kesudahannya, suara Kiai Gringsing merendah. Sejak aku masih muda sampai saatnya hampir tenggelam. Apa yang sebenarnya terjadi? Ki Widura semakin mendesak. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sebenarnya tidak pantas aku ceritakan. Tetapi hal ini menyangkut keselamatan Agung Sedayu. Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Lalu suaranya datar. Saat-saat yang menyakitkan. Sebagaimana umumnya anak-anak muda, meskipun sebenarnya waktu itu aku bukannya muda sekali, terjadi sentuhan perasaan antara laki-laki dan perempuan. Sayang sekali bahwa dalam hal ini ada orang ketiga yang ikut terlibat ke dalamnya. Justru saudara sepupu perempuan itu.
Aku tidak tahu bagaimana dapat terjadi, kami berdua, aku dan saudara sepupu perempuan itu, telah terlibat ke dalam satu perang tanding. Tetapi aku tidak dapat membunuhnya, meskipun aku memenangkan perkelahian itu, karena aku merasa tidak berwenang untuk melakukannya. Namun keputusan itu telah membuat kami bermusuhan di segala sisa waktu kami. Apakah orang itu tetap dapat mengenali Kiai sampai di hari tuanya? Bertanya Ki Widura. Ia mengenali ilmuku, jawab Kiai Gringsing. Dan sudah tentu ia akan mengenali ilmu Agung-Agung Sedayu. Ki Widura mengangguk-angguk. Sementara itu Kiai Gringsing berkata selanjutnya. Permusuhan itu rasa-rasanya semakin mendalam ketika perempuan yang menjadi persoalan itu akhirnya justru meninggal. Meskipun menurut wujud lahiriahnya ia meninggal karena sakit, tetapi aku curiga bahwa ada usaha dari saudara sepupunya itu untuk membunuhnya dengan racun yang lemah tetapi terus-menerus. Hal itu akan dapat terjadi karena keduanya adalah bersaudara, dan karena itu maka keluarga mereka pun selalu berhubungan. Ki Widura menarik nafas dalam-dalam. Sementara Kiai Gringsing berkata selanjutnya. Peristiwa yang terjadi itu hanya satu saat yang pendek dalam keseluruhan garis umurku, tetapi memberikan warna yang khusus. Bagaimana Kiai tahu bahwa orang itu akan dapat berbahaya bagi Agung Sedayu? Apakah orang itu tinggal di sekitar Madiun, atau di sekitar jalan yang akan dilalui pasukan Mataram? Orang itu ada di Madiun. Ia telah mengirimkan murid-muridnya untuk menemukan aku. Tetapi orang itu berpesan bahwa tidak boleh seorang pun di antara mereka berbuat sesuatu. Agaknya orang itu mendengar tentang perguruan orang bercambuk, sehingga luka itu telah diungkitnya lagi, berkata Kiai Gringsing. Lalu, tidak ada di antara murid-muridnya yang tumbuh sebagai orang itu sendiri. Karena itu, menurut perhitungannya, jika muridnya berani melakukan sesuatu atas orang bercambuk, maka mereka tentu akan dapat dikalahkan. Kapan Kia bertemu untuk yang terakhir kalinya? Bertanya Ki Widura. Aku belum menemuinya, karena ketika aku berada di Madiun seorang muridnya menemui aku. Aku tidak tahu bagaimana ia tahu bahwa aku berada di Madiun. Tetapi ia banyak berhubungan dengan para senapati dan pemimpin pemerintahan di Madiun. Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu. Tetapi aku tidak dapat memenuhi undangannya untuk datang ke padepokannya. Karena itu maka ia telah mengirimkan pesan lewat muridnya, bahwa sampai kapanpun orang itu akan tetap menunggu. Aku atau kepercayaanku atau siapapun yang menurut orang itu akan dapat menyelamatkan aku. Apakah sebabnya orang itu tidak datang saja kemari? Bertanya Widura. Orang itu tidak terbiasa berbuat apapun di luar lingkungannya. Nampaknya ciri itu sudah nampak sejak ia muda. Ia lebih banyak berbuat di lingkungannya sendiri, berkata Kiai Gringsing. Lalu katanya pula. Karena itu, selama ini aku tidak pernah mencemaskan Agung Sedayu. Baru ketika ia harus berangkat ke Madiun, aku telah memikirkannya. Aku menduga, bahwa dari para petugas sandi Madiun ia akan dapat menyadap keterangan orang-orang terpenting yang akan ikut serta berada di dalam pasukan Panembahan Senapati. Di antaranya ia tentu akan menunggu kedatangan orang bercambuk itu sendiri. Tetapi jika yang datang Agung Sedayu, maka Agung Sedayu akan dapat menjadi sasaran dendamnya. Berapa umur orang itu? Jika ia seumur Kiai, maka ia pun tentu sudah sangat tua seperti Kiai, berkata Ki Widura. Ia lebih muda dari aku meskipun tidak terlalu banyak, jawab Kiai Gringsing. Ki Widura mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia bertanya. 3 atau 4 tahun, begitu Kiai? Aku tidak jelas. Tetapi mungkin lebih dari itu, jawab Kiai Gringsing. Ki Widura termangu-mangu. Tetapi menurut ingatannya, 5 tahun yang lalu, Kiai Gringsing justru merupakan seorang yang tidak terkalahkan. Kiai Gringsing agaknya dapat mengetahui perasaan Ki Widura. Karena itu, maka Kiai Gringsing pun berkata, Ki Widura, kita sama-sama tidak tahu betapa perkembangan ilmu orang itu. Itulah sebabnya, aku harus meyakinkan diriku, bahwa Agung Sedayu telah sampai ke puncak kemampuannya. Kekurangannya yang selapis tipis dari ilmu tingkat terakhir dari ilmu cambuk, telah ditutupnya dengan ilmu yang juga dikuasainya dengan baik. Agung Sedayu mampu membangunkan tenaga cadangannya sampai tuntas. Ia memiliki ilmu kebal yang matang, kemampuannya melepaskan serangan dengan sorot matanya, dilengkapi dengan puncak ilmu cambuknya yang mampu menyerang dari jarak jauh pula. Kemampuannya meringankan tubuhnya, serta ilmu sabta indranya. Agung Sedayu juga memiliki kekebalan terhadap segala macam racun dan bisa.
Bahkan jika diperlukan, Agung Sedayu dapat mengeterapkan ilmu Kakang Kawah Adi Ari-Ari atau yang sejenis dengan itu. Kumpulan dari beberapa macam ilmu itu telah melengkapi ilmu cambuknya itu. Kecuali itu, jenis-jenis ilmu yang terdapat di dalam kitab itu semua telah dibacanya. Dan terpahat di dalam dinding ingatannya. Setiap saat ingatan itu dapat diungkitnya, dan ia pun akan dapat menjalani laku untuk menguasainya dan melakukannya. Ki Widura menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Agung Sedayu memang memiliki bekal yang cukup. Kita dapat meyakini itu. Ketika aku mencoba kemampuannya, aku sudah yakin. Ia sudah sampai pada satu tataran yang sulit untuk ditumbangkan. Aku hampir mengalami kesulitan, meskipun aku tahu bahwa tidak ada niat dari Agung Sedayu untuk membunuh lawannya dengan ilmu cambuk dalam tataran tertinggi. Jika saat itu ia mempergunakannya, maka ia memang tidak mempunyai pilihan lain, berkata Kiai Gringsing. Kiai telah mengerahkan tenaga Kiai yang sudah melemah dengan agak berlebihan, berkata Ki Widura. Karena itu, keadaan Kiai menjadi sangat lemah. Tetapi aku merasa puas, berkata Kiai Gringsing. Tidak ada seorang pun yang dapat berbuat sebaik Agung Sedayu. Pada umurnya yang masih terhitung muda itu, ia sudah memiliki ilmu yang jarang ada duanya. Tetapi Kiai, berkata Ki Widura. Bagaimana dengan murid Kiai yang muda? Bagaimana jika orang itu kebetulan telah memilih Suandaru sebagai sasaran? Kiai Gringsing menegang sejenak. Namun kemudian katanya. Tidak Ki Widura. Orang itu tidak akan tahu bahwa ada orang lain yang turun ke medan dari keturunan ilmu orang bercambuk. Nama Suandaru tidak akan banyak dikenal sebagaimana nama Agung Sedayu. Anak itu tentu tidak akan disebut-sebut sebagai orang penting di antara orang-orang berilmu tinggi dari Mataram. Bahkan mungkin malahan nama Gelagah Putihlah yang akan disebut. Apalagi mereka yang telah mengenal cara dan gaya hidup Raden Rangga semasa hidupnya. Tetapi jika secara kebetulan satu dua orang muridnya mendengar suara cambuknya, bertanya Ki Widura. Mungkin akan menarik perhatian. Tetapi bagi orang yang aku sebutkan itu, getar cambuk Suandaru tentu belum menariknya untuk melakukan langkah tertentu, karena getar cambuk Suandaru belum menunjukkan tingkat yang pantas bagi orang itu untuk dimusuhinya. Jika kemudian ia memerintahkan murid-muridnya, maka aku kira Suandaru akan dapat menjaga dirinya, jawab Kiai Gringsing. Ki Widura mengangguk-angguk. Ia pun mengerti dasar perhitungan Kiai Gringsing. Suandaru tentu tidak akan disebut-sebut oleh para petugas Sandi Madiun. Bahkan petugas Sandi yang mampu menyusup di lingkungan keprajuritan Mataram sekalipun, karena Suandaru memang jarang berada di lingkungan para pemimpin Mataram. Kehadirannya di dalam pasukan itu pun tidak terlalu nampak sebagaimana Agung Sedayu. Apalagi pasukan Suandaru berada di bawah pimpinan Untara, perwira yang disegani dari Jati Anom. Meskipun kemampuannya secara pribadi tidak mampu menyamai adiknya, tetapi ia adalah seorang senapati yang mempunyai perhitungan cermat dan pandangan jauh ke depan. Tiba-tiba saja Ki Widura itu bertanya. Siapakah nama orang itu Kiai? Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Di masa mudanya ia bernama Pideksa. Namun kemudian sebagai seorang pemimpin padepokan ia menyebut dirinya Ki Ajarku Muda. Sampai sekarang ia masih saja menyebutku orang bercambuk, sebagaimana disampaikan oleh muridnya. Ketika Kiai tidak singgah di padepokannya, apa yang dikatakan tentang Kiai, bertanya Ki Widura. Lewat muridnya ia memang menuduhku sebagai seorang pengecut. Seorang yang tidak tahu diri, dan banyak lagi umpatan-umpatan yang menyakitkan hati. Seperti yang sudah aku katakan, ia menunggu seseorang yang dapat mewakili aku jika aku memang tidak berani datang menghadapinya. Bahkan orang yang akan mampu menyelamatkan aku, jika orang itu mampu membunuh Ki Ajarku Muda, jawab Kiai Gringsing. Ki Widura mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata. Jadi apa yang Kiai lakukan adalah bukan saja mendorong Agung Sedayu untuk meningkatkan kemampuannya, tetapi juga menjajaki apakah keberangkatannya ke Madiun itu akan membahayakan jiwanya atau tidak. Bahkan di luar hubungan persoalan antara Mataram dan Madiun. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Agaknya memang demikian. Setelah aku tahu bahwa bekal Agung Sedayu sudah cukup, hatiku memang menjadi tenang. Seandainya sesuatu terjadi atasnya, semuanya aku serahkan kepada Yang Maha Agung. Namun sebagai manusia aku sudah membuat perhitungan-perhitungan. Ya Kiai, jawab Ki Widura. Dengan demikian kita tidak menjerumuskan orang lain dalam kesulitan.
Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, "Kita akan selalu berdoa." "Ya Kiai. Bukan saja bagi Agung Sedayu, tetapi juga bagi kita semuanya. Bagi Mataram, dan bagi Madiun, agar mereka menemukan cara yang lebih baik untuk memecahkan persoalan daripada dengan kekerasan," berkata Ki Widura. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Tetapi tidak ada yang dapat menyalahkan Panembahan Senapati jika dia mengambil langkah itu. Ia sudah cukup berusaha. Namun kenyataan yang dihadapinya ternyata tidak seperti yang diharapkannya." Ki Widura menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Yang harus terjadi itu memang akan terjadi." Kiai Gringsing tidak segera menjawab. Bahkan katanya kemudian hampir berbisik, "Marilah segalanya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa." Ki Widura mengangguk kecil. Namun nampaknya Kiai Gringsing yang lemah itu ingin tidur barang sejenak. Karena itu, maka Ki Widura pun telah minta diri untuk kembali ke biliknya di rumah sebelah. "Jika perlu, Kiai dapat memanggil aku," berkata Ki Widura. "Silahkan beristirahat, Ki Widura. Aku pun akan tidur untuk menyegarkan tubuhku," desis Kiai Gringsing. "Aku akan menempatkan seorang cantrik di muka pintu bilik Kiai," berkata Ki Widura. "Terima kasih," sahut Kiai Gringsing, yang kemudian bangkit tertatih-tatih dibantu oleh Ki Widura. Kiai Gringsing terlalu memaksa diri untuk menilai tingkat kemampuan Agung Sedayu, berkata Ki Widura kepada diri sendiri. "Seandainya ia bukan orang yang tahu benar tentang obat-obatan, maka aku kira keadaannya akan menjadi lebih parah." Demikianlah. Sesaat kemudian Kiai Gringsing pun telah berbaring di dalam biliknya, sedangkan Widura telah meninggalkan bangunan induk, dan berpesan agar seorang di antara para cantrik berada di depan pintu bilik Kiai Gringsing. Kiai Gringsing yang sedang dalam keadaan lemah itu mungkin memerlukan bantuannya. Malam itu di perkemahannya, Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah berbaring pula. Demikian pula Prastawa dan Ki Gede. Beberapa orang pengawal telah ditugaskan untuk berjaga-jaga, khusus di antara para pengawal Tanah Perdikan, sebagaimana para pengawal dari Pegunungan Sewu dan para prajurit Mataram. Sementara itu di luar perkemahan terdapat petugas-petugas gabungan yang mengawasi seluruh perkemahan. Menjelang tengah malam, mereka telah dikejutkan oleh derap kaki kuda yang memasuki perkemahan. Agung Sedayu yang berbaring tidak terlalu jauh dari induk perkemahan bersama Gelagah Putih, telah terbangun pula. Sementara dua orang berkuda telah dihentikan di depan perkemahan yang lengang itu. "Siapa kalian?" bertanya para petugas. Orang berkuda itu tidak segera menjawab. Seorang di antara mereka ternyata telah terluka, agak parah. Sedangkan yang lain pakaiannya juga terkena percikan darah. Tiba-tiba saja salah seorang di antara mereka mengucapkan kata-kata sandi. "Kalian dari induk pasukan?" bertanya pemimpin petugas malam itu. "Ya," jawab orang itu. "Marilah," berkata pemimpin penjaga, yang melihat keadaan orang itu di bawah obor yang menyala di perkemahan itu. Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang terbangun sempat melihat kedua orang yang ternyata sudah terluka itu mendekati perkemahan dan bertemu dengan senapati yang bertugas malam itu. Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang sudah dikenalnya dengan baik tidak dicegahnya untuk memasuki lingkungan tugas senapati itu. Bahkan keduanya telah dipanggilnya mendekat. "Kemarilah. Agaknya ada sesuatu yang penting terjadi," berkata senapati itu. "Mereka memerlukan perawatan secepatnya," desis Agung Sedayu yang juga mulai tertarik pada bidang pengobatan. Senapati itu mengangguk. Ia pun segera memerintahkan untuk memanggil tabib yang diikut sertakan dalam pasukan itu. Sambil menunggu, maka salah seorang di antara mereka berdua yang terluka itu sempat berkata, "Kami menyampaikan perintah dari induk pasukan." "Perintah apa?" bertanya senapati itu. "Beberapa bagian perbekalan di induk pasukan terbakar. Untung segera dapat dicegah sehingga tidak menjalar. Meskipun kerugian tidak terlalu banyak berpengaruh, tetapi kemungkinan buruk itu jangan terjadi di sini." "Masih ada sehari perjalanan besok," jawab orang yang terluka itu. Senapati yang menerima penghubung itu menjadi tegang. Sementara itu penghubung itu melanjutkan. "Agaknya usaha untuk menghancurkan perbekalan tidak hanya akan dilakukan di induk pasukan. Karena itu, maka kami dan dua orang penghubung yang lain telah diperintahkan untuk menghubungi sayap-sayap pasukan." Senapati itu mengangguk-angguk. Tetapi ia sadar bahwa hal itu tidak boleh terjadi di sayap kiri.
Karena itu, maka ia pun segera memerintahkan seorang prajurit untuk menghubungi para petugas yang sedang berjaga-jaga. Cepat, perintah Senapati itu. Begitu prajurit itu bergerak, maka tabib yang dipanggil oleh Senapati itu telah datang. Rawat kedua orang itu, perintah Senapati yang bertugas itu. Tabib itu pun dengan cepat bersama pembantunya segera merawat kedua penghubung yang terluka itu. Sambil menyeringai menahan pedih oleh obat-obatan yang ditaburkan di lukanya, penghubung itu bercerita. Dalam perjalanan kemari, kami terpaksa menghindari orang-orang yang mencegat kami. Nampaknya mereka sudah memperhitungkan bahwa dari induk pasukan akan dikirim penghubung untuk memberitahukan usaha untuk menyerang perbekalan. Untunglah kami masih mendapat perlindungan yang maha agung. Meskipun kami terluka, namun kami dapat menyelamatkan diri sampai di sini. Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang ikut mendengarkan keterangan penghubung itu pun merasa wajib untuk ikut mengamankan perbekalan yang dibawa oleh pasukan di sayap kiri itu. Karena itu, maka keduanya pun telah minta diri untuk pergi ke perondaan. Demikian Agung Sedayu dan Gelagah Putih menemui petugas yang menjaga perkemahan itu, ia segera mendapat keterangan bahwa prajurit yang nganglang memang telah melihat sosok-sosok bayangan yang mencurigakan. Sekelompok prajurit sedang mengejar mereka, berkata pemimpin peronda itu. Agung Sedayu dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun terasa jantungnya memang berdebaran. Karena itu, maka keduanya pun telah pergi ke tempat perbekalan disimpan di antara kuda-kuda yang dipergunakan untuk mengangkutnya. Namun ternyata bahwa perbekalan di sayap kiri itu telah tersimpan dengan baik. Para petugas di dapur tidur di antara perbekalan itu, sementara pengawal yang bertugas mondar-mandir di sekitarnya. Apalagi setelah ada perintah untuk lebih mengamati perbekalan itu, agar tidak terjadi sebagaimana di induk pasukan. Nampaknya keadaan tidak mencemaskan, berkata Agung Sedayu. Gelagah Putih mengangguk. Marilah, berkata Agung Sedayu. Kita singgah di perkemahan Ki Gede sebentar. Apakah Ki Gede sedang tidur atau tidak? Keduanya pun kemudian mulai beranjak dari tempatnya. Namun sebelum mereka sempat melangkah, mereka telah dikejutkan oleh suara seorang prajurit yang bertugas. Panah api! Keduanya segera berpaling. Mereka memang melihat panah api terbang di udara. Tetapi panah api itu bukan panah api sekedar sebagai isyarat. Panah api yang meluncur itu adalah panah api yang ditujukan untuk menyerang. Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah menghentikan langkahnya. Keduanya tidak jadi pergi ke perkemahan Ki Gede. Tetapi keduanya justru telah bergabung dengan para prajurit yang bertugas. Lindungi perbekalan itu, perintah pemimpin yang bertugas menjaga perbekalan itu. Meskipun perbekalan itu tidak terlalu banyak, tetapi jika perbekalan itu terbakar, maka perbekalan yang disediakan buat hari berikutnya akan mengalami kesulitan. Tetapi bagi para prajurit dan pengawal tentu amat sulit untuk melawan panah api yang satu-satu meluncur di udara berurutan. Panah api yang menyala-nyala itu memang akan dapat membakar sasaran. Juga jika panah api itu jatuh di atas tumpukan perbekalan, maka perbekalan itu akan menjadi abu. Apalagi jika beberapa panah api tepat mengenai perbekalan itu. Beberapa orang pun telah menjadi ribut. Mereka telah menyiapkan alat-alat yang dapat mereka gapai untuk memadamkan api jika perlu. Satu panah api jatuh tidak tepat di atas tumpukan perbekalan. Beberapa saat kemudian, panah api yang kedua jatuh justru di tengah-tengah perkemahan. Namun tidak mengenai seorang pun di antara para prajurit yang sempat bangkit dan menempatkan diri. Tetapi panah api yang ketiga ternyata telah mengenai seorang petugas di dapur yang justru sedang berlari-lari kebingungan. Hati-hati! Kalian dapat melihat arah panah api itu, teriak pemimpin prajurit yang bertugas. Sementara beberapa orang berusaha menolong orang yang terkena panah api itu. Dalam pada itu Agung Sedayu pun berkata, Gelagah Putih, bawa sekelompok pengawal. Cari orang-orang yang melemparkan panah api itu. Lalu katanya kepada seorang pengawal yang ada di dekatnya. Beri aku busur dan anak panah. Cepat! Semuanya berjalan cepat. Gelagah Putih telah berlari ke perkemahan para pengawal Tanah Perdikan. Bersama Prastawa dan beberapa orang pengawal yang bertugas malam itu, ia telah berlari memasuki padang perdu, menuju ke arah asal panah api itu. Sementara itu, Agung Sedayu telah mendapatkan sebuah busur dan seendong anak panah. Beberapa orang sempat menjadi heran melihat Agung Sedayu memegang busur. Mereka tidak segera mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Agung Sedayu.
apalagi para pengawal dari Pegunungan Sewu dan para prajurit Mataram. Beberapa masih menunggu-nunggu ketika mereka melihat Agung Sedayu dengan cepat memasang anak panah pada busurnya dan membidik panah api yang meluncur dengan cepat. Mau apa sebenarnya orang tanah perdikan menoreh ini, berkata beberapa orang di dalam hatinya. Namun segera mereka menjadi tegang ketika mereka melihat apa yang terjadi. Dengan kemampuan bidik yang sangat tinggi, maka Agung Sedayu telah memanah panah-panah api yang meluncur ke perkemahan. Bersambung ke bab 363. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.